friends, perkenalkan nama saya Desi. Saya adalah awardee LPDP Monash University Australia dan juga saya pernah mendapatkan beasiswa CCIP dari Aminef di USA Mesa Community College tahun 2016. Saya pernah beberapa kali apply beasiswa dan ada 2 beasiswa yang saya lolos sampai tahap interview, yaitu beasiswa LPDP dan juga CCIP. Seingat saya, beasiswa yang pertama kali saya ikut interview itu adalah CCIP. Pertama kali waktu masuk ruangan lumayan cukup menegangkan karena di situ ada beberapa interview yang tentunya belum saya kenal dan juga sepertinya kelihatannya challenging. Selain dari hal-hal yang saya tulis di esai saya, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para interviewee berdasarkan jawaban-jawaban yang saya berikan. Biasanya sih lebih mendalam tentang mau kuliah di mana kalau di LPDP, kemudian apa motivasi saya, kemudian apa plan saya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau di CCIP, kenapa saya butuh program beasiswa ini dan juga kenapa saya pengen ambil program studi ini. Menurut saya belum ada, atau seingat saya tidak ada sih pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Cuman memang ada beberapa tantangan yang diberikan oleh si pewawancara. Salah satunya adalah ketika wawancara CCIP, saya ingat sekali. Jadi saya diminta untuk mengajar. Jadi karena memang saya pilih cloudnya Early Child Education, jadi saya diminta untuk mengajar. Jadi mengajar dengan storytelling. Saya ingat sekali waktu itu diminta, kamu kan guru TK ya, kira-kira kamu bisa nggak melakukan sesi kelas kecil di sini dengan menggunakan storytelling. Kalau nggak salah waktu itu saya mengajar dengan cerita si buaya dan si kancil. Kemudian jadi saya benar-benar simulasi kecil di depan pewawancaranya. Jadi saya adalah gurunya, mereka adalah murid-muridnya kayak gitu. Jadi itu sih lumayan menegangkan ketika harus berhadapan dengan murid-murid yang bukan anak-anak tapi orang dewasa. Mereka senang sih. Awalnya mungkin mereka ragu kali lihat wajah saya, penampilan saya yang mungkin tidak seperti guru TK gitu kan. Tapi setelah berinteraksi secara langsung mereka jadi impress kayak gitu sama proses pengajaran pada saat saya mengajar mereka dengan menggunakan storytelling tersebut. Saya ingat sekali ketika ditanyakan saya pengen kuliah ambil jurusan apa dan mengapa. Jadi di situ memang saya sudah research awal, saya pengen belajar di universitas apa, jurusan apa. Saya ingat sekali ketika itu saya memilih jurusan Child and Family Science di Leiden, dan saya jelaskan kepada wawancaranya bahwa alasan kuat saya kenapa saya pengen masuk ke universitas itu adalah salah satunya saya sudah mengadakan riset kecil-kecilan tentang mata kuliah yang ada di situ. Jadi saya bisa jelaskan secara detail alasan saya kenapa saya pengen masuk universitas tersebut. Apa ya? Yang paling saya ingat sih tadi ketika saya diminta untuk mengajar, dan juga kalau LPDP itu menegangkan awal-awalnya karena kita memang diwawancarai di ruangan yang sangat besar dengan bukan hanya kita dalam ruangan tapi dengan banyak orang dalam ruangan. Tapi kalau secara keseluruhan kalau kita siap dari seleksi administrasi, kalau kita siap dengan esainya, semua pertanyaan menurut saya akan bisa dijawab sih. Seingat saya tidak pernah atau belum kayak gitu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Saya ingat banget ketika sebelum interview, jadi saya lulus interview itu bersama beberapa teman. Nah, teman-teman saya ini adalah orang-orang yang penuh dedikasi nih. Jadi benar-benar kita berencana belajar nih buat interview. Jadi kita punya list itu kayaknya ada 50 pertanyaan
yang dibuat oleh teman saya. Jadi saya ingat banget kita latihan bertiga, terus tanya jawab pertanyaan-pertanyaan itu kayak gitu. Jadi sebelum interview kami bertiga udah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh para pewawancara. Makanya mungkin pas wawancara LPDP saya rasa tidak terlalu berat buat saya karena saya sudah familiar karena udah latihan sama teman-teman saya. Nah itu tips tuh buat teman-teman yang mau persiapan buat interview, latihan dengan teman-teman yang juga akan atau yang sama-sama pengen apply beasiswa, itu penting banget. Oke, kalau saya sih tipsnya adalah ketika masuk ke dalam ruangan, biasanya saya tarik nafas panjang-panjang dan saya pastikan kalau misalnya yang di depan saya itu adalah teman berbicara saya, jadi bukan pewawancara. Jadi apapun yang ditanyakan oleh mereka itu adalah pertanyaan berupa bincang-bincang. Jadi saya untuk menghilangkan rasa tegang itu menganggap mereka kayak oke, ini hanya perbincangan biasa, dan mungkin karena udah ada persiapan, kalau saya udah ngerasa siap, pertanyaan sesulit apapun kayaknya akan bisa dihadapi kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak ada persiapan, mungkin pertanyaan kecil juga saya akan jadi tegang kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang pengen apply beasiswa, apalagi kalau misalnya udah masuk ke tahap interview, pesan saya, tips bagi saya adalah latihan. Nah, latihannya itu bisa di depan cermin, bisa sama-sama teman, karena kalau misalnya kita penuh dengan persiapan akan lebih mudah kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat interview. Teman-teman bisa googling, itu banyak banget daftar-daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan pada saat interview. Jadi kita udah punya sesuatu, tapi perlu diingat, kita jangan mengingat, tapi kita memahami pertanyaan tersebut. Kalau ingat kita mungkin bisa terbata-bata, tapi kalau misalnya kita memahami, kita akan dengan mudah bisa menjawab pertanyaan di interview tersebut. Selain persiapan, sebelum interview jangan lupa buat nge-review essay kalian lagi, karena most of the time pertanyaan-pertanyaan di interview itu adalah si pewawancara ingin menggali lebih dalam tentang profil kamu. Jadi penting sekali buat kamu nge-review essay-essay kamu. Pastikan nanti pertanyaan yang akan ditanyakan oleh si penginterview itu akan sama jawabannya yang kamu berikan dengan yang kamu tulis di essay. Nah, itu penting banget. Oke, kalau teman-teman yang ingin daftar terutama beasiswa LPDP, penting sekali buat kalian meyakinkan pewawancara bahwa kalian itu udah tahu banget tentang universitas yang akan kalian tuju. Jadi bila perlu kalian lakukan riset-riset kecil, kemudian kalian lakukan juga research di mata kuliah atau jurusan yang pengen kalian tuju. Jadi ketika ditanya kamu udah tahu detail, saya pengen belajar di universitas ini karena di universitas ini menawarkan mata kuliah ini yang bisa membimbing kamu buat jadi profesional yang lebih baik setelah ini. Bagi teman-teman yang pengen apply beasiswa, harus semangat dan juga persiapan ya. Penting banget buat persiapan, oke? Tetap semangat, tetap coba terus. Kalau gagal sekali, itu bukan berarti harus berhenti, tapi lanjut lagi, oke? Thank you very much for watching this video. Semoga kedepannya kalian bisa apply beasiswa dengan tips and trik yang sudah saya berikan tadi ya. Bye, good luck!